Umi. Ya, saya mulai ya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, tumben sekali ini mengajar alih jenjang pagi hari ya. Pagi Bu. Pagi Bu. Astagfirullahaladzim. Oh, abinya. Oh alah. Ramane gawe kistro. Baik, ini Bapak Ibu dari mana saja nggih? Karena kemarin saya tidak ikut welcome party-nya. Oh, nggih. Ini yang pakai biru-biru dari rumah sakit itu, Bu. Dari Priscilla Medical Center. Oke, tapi ini kok nggak hidup semua ya videonya? Apa sedang pelayanan? Oh, kurang paham itu. Ya, yang lainnya dari mana ini, Pak? Saya dari RSUD Cibarang, Ibu. RSUD Aji Barang ada berapa, Pak? Dari RSUD Aji Barang? Ada satu, Bu. Sendiri. Ada satu Aja, nggih. sendirian itu, Bu. Sendirian. Dari mana Iya. lagi, nggih? Dari Prembun, Ibu. Dari Prembun. DKT Bu, DKT ada berapa, Pak? DKT, Pak? Satu. cuma satu. Jadi semuanya ada 20, nggih? Iya, 20. Nggih. 21, Bu. 21. Berarti kurang satu yang masuk ini. Mungkin yang satu tidak jadi. Baik, Siapa sih? untuk pertemuan pertama saya menjelaskan tentang RPP dulu ya. Mau lama atau bagaimana nih Bapak Ibu? Monggo Ibu. Sebentar aja Bu lah, jangan lama-lama. Sebentar aja. Kita manut, Bu. Ya nanti dua Pak Ade SKS jujur kok banget sih. cuma sebentar gitu ya. Harusnya kan 2 SKS itu 2 jam ya. Kok ini Iya, cuma betul. sebentar karena semua materi nanti saya upload di Skalsa nggih. Skalsanya belum saya hiasan. Nah, baik, saya Gitu. lihat dulu RPP-nya. Berarti Apa tuh nongol-nongol? Lagi nyiap nak. Ya, jadi untuk saya koordinator keperawatan anak 2. Untuk keperawatan anak 2 ini saya sendiri nggih untuk dosennya, tapi materi dari tim anak ya. Materinya. Iya. Bisa sih. Ada pojok. Oh iya. Sudah muncul ya share screen-nya ya. Nggih sampun, Bu. Kan Bu, Ya, untuk keperawatan anak 2 ini membahas mengenai tumbuh kembang dan penyakit akut. Untuk SKS-nya 2 SKS, 2 teori. Nanti akan ada pertemuan 14 kali pertemuan, tapi untuk 3 pertemuan online seperti ini, kemudian nanti selebihnya bisa langsung membuka video di Skalsa. Jadi
nanti si pen janjiannya 3 kali. Yang pertama hari ini penjelasan RPP dan pertemuan pertama, kemudian Zoom yang kedua nanti pas presentasi kasus di di pertemuan ke-7 sebelum UTS, dan nanti yang pertemuan ketiga sebelum UAS. Jadi ada 3 kali Zoom meeting seperti ini. Nah, untuk keperawatan anak 2 ini berfokus tadi pada respon anak dan keluarga, pada keadaan sehat dan sakit, dengan capaiannya nanti bisa dipelajari sendiri. Yang penting saya ingatkan lagi dievaluasi ya Bapak Ibu agar nanti nilainya bagus semua, karena sebenarnya kalau belajar online itu harusnya nilainya lebih gampang gitu ya. Selama mengerjakan tugas, UTS UAS-nya bagus, kemudian kuisnya dikerjakan, insya Allah nilainya tidak ada yang C gitu ya, semuanya bisa maksimal, karena di pandemi ini juga standar nilai itu lebih diturunkan dari yang biasanya gitu. Jadi untuk mendapatkan nilai A itu sebenarnya mudah ya kalau tadi itu syaratnya. Untuk presentasi evaluasi bisa diperhatikan di sini ya. Kemarin nilai itu ada yang kurang itu karena tugas ya, tugasnya tidak mengerjakan kayak gitu. Padahal tugas lumayan besar nilainya, presentasi 25%, jadi begitu tidak mengerjakan tugas langsung nilai itu C gitu. UTS 20%, UAS 20%, presentasi 20%, kemudian kuis, nanti ada kuis 10% dan soft skill 5%. Soft skill ini termasuk pada keaktifan pada saat presentasi, kemudian mengerjakan tugas dan absennya. Untuk buku-buku saat menjadi referensi mengerjakan tugas, ini bisa dari buku-buku anak ya. Jadi saya harap setiap kasus ya dikerjakannya itu mengacu pada buku anak, karena ini keperawatan anak. Kemarin saya masih menemui pengerjaan kasus TB itu bukan TB pada anak, tapi sumbernya malah TB dewasa, bronkitis dewasa gitu ya. Nah, saya harapkan karena ini di anak, maka sumbernya jangan KMB ya, tapi buku-buku keperawatan anak ya. Banyak bukunya, ada Wong, Astiyah, Karman ya. Kemudian Wulandari, Mendri, ini bisa dilihat di perpus ya kalau ada waktu gitu. Kemudian ini untuk rancangan pembelajaran mingguannya. Nah, ini untuk pertemuan pertama kita menjelaskan RPP dan materi tentang konsep keperawatan anak. Kemudian pertemuan kedua bisa langsung dilihat di Skalsa nanti. Jadi saya upload semua materinya, nanti bisa langsung dilihat materi videonya tentang konsep tumbuh kembang dan komunikasi. Kemudian pertemuan ketiga ini membahas tentang SDIDTK, atau kita nanti akan fokus tentang Denver. Nah, nanti di sini sudah mulai mengerjakan tugas nih, diperhatikan tugas adalah tugas individu, bukan tugas kelompok. Jadi silahkan nanti dipelajari dan dikerjakan tugasnya. Nanti ada di rancangan tugas struktur tugas 1. Kemudian pertemuan keempat, nanti konsep imunisasi. Pertemuan kelima tentang MTBS. Nah, jadi di MTBS ini akan ada video penjelasan tentang MTBS dan ada tugas yang telah dirancang di tugas dari struktur tugas 2.
Silahkan diperhatikan untuk rancangan tugasnya. Setelah perkuliahan, mahasiswa mencari artikel mengenai penerapan. Kemudian pertemuan ke-6 tentang pembukaan fisik. Pertemuan ke-7, nah ini pertemuan ke-7 ini sudah mulai mengerjakan patofis dan askep ya Bapak Ibu. Jadi kalau patofis dan askep ya seperti membuat LP, kemudian pathway sampai nanti ketemu askepnya. Ini sudah saya bagi di rancangan tugas siapa absen berapa yang mendapatkan tugas ini. Di sini ada tentang hiperbilirubin, kemudian PPLR, patofis dan askep pada gangguan respirasi ISPA, pneumonia dan asma. Di sini nanti kita pertemuan Zoom ya untuk presentasi, jadi disiapkan kelompok yang mendapatkan kasus hari itu harus presentasi, tanya jawab seperti di kelas ya, seperti biasa presentasi tanya jawab, kemudian nanti akan ada kesimpulan di akhir. Bapak Ibu askepnya sudah menggunakan 3S atau masih 3N ya? Masih niknok. Oh, masih niknok nih. Ya berarti menggunakan niknok saja untuk pengerjaan askepnya. Kemudian UTS nanti bisa langsung di Skalsa ya. Jadi untuk kisi-kisi soal sudah ada juga untuk UTS, bisa langsung diakses di Skalsa. Untuk syarat UTS ini hanya 1 kali pengerjaan ya, jadi disiapkan sinyal dan waktu yang terbaik agar tidak mengalami hambatan, karena kalau begitu selesai mengerjakan tidak bisa diulang lagi. Hanya 1 kali kesempatan mengerjakan UTS, hanya saja nanti waktu saya buka selama 24 jam agar lebih fleksibel. Jadi nanti bisa diatur, kalau bisa jangan mengerjakan semuanya langsung. Biasanya kalau kebanyakan bisa error ya, kalau kebanyakan. Jadi mungkin bisa dibagi siapa yang mengerjakan duluan, siapa yang nanti di akhir, karena akan ada rentang waktunya. Kemudian setelahnya dilanjutkan lagi patofis dan askep pada neonatal dengan RDS dan asfiksia. Kemudian patofis pada gangguan sistem digestif, yaitu diare dan tipoid. Pertemuan ke-10 tentang penyakit kronis, ya. Ini juga sudah ada pembahasannya di video nanti. Selanjutnya membuat askep patofis tentang PDA dan Hirschsprung. Pertemuan ke-12 tentang Wilms tumor, sindrom nefrotik, talasemi, dan leukemia. Pertemuan ke-13 tentang anak berkebutuhan khusus, dan pertemuan ke-14 nanti kita zoom lagi untuk presentasi kasus PSD, TOF, atresia ani, dan atresia ductus hepaticus. Kemudian ujian akhir dilaksanakan tanggal 24 sampai 28 Januari nanti, menunggu dari prodi jadwalnya. Untuk rancangan tugas Denver nanti silahkan bisa unduh ya, Denver itu seperti apa, nanti ada formnya, silahkan diisi form tentang tumbuh kembang anak yang empat sektor itu, dari personal, sosial, kemudian motorik kasar, halus, dan bahasa. Nanti itu diisi sesuai dengan kasus. Kemudian untuk tugas terstruktur 2
tadi membahas tentang jurnal atau dramatic care. Kemudian yang ketiga tentang, nah ini mungkin nanti saya ganti lagi ya karena hanya 21, berarti ini nanti saya ubah dulu lagi. Nanti bisa saya kirimkan yang perbaikan untuk pembagian kasus. Kemudian ini untuk kisi-kisi soal, untuk materi UTS, soalnya 60 dengan waktu 60 menit. Jadi satu soal harus 1 menit selesai ya. Untuk materinya tentang pemeriksaan fisik, kemudian SDIDTK, keperawatan anak dalam konteks keluarga, tumbuh kembang dan komunikasi. Untuk materi UAS, konsep keperawatan anak dengan penyakit kronis dan terminal, ASKEP pada penyakit kronis. Kemudian ASKEP pada anak dengan penyakit akut meliputi sistem respirasi digestif dan ASKEP pada anak kebutuhan khusus. Baik, sampai di sini penjelasan dari saya. Ada yang ditanyakan Bapak Ibu mengenai RPP? Silahkan. Insya Allah jelas, Bu. Untuk materi nanti semuanya ada di Skalasa berarti ya, Bu? Oke, Pak, materi nanti saya upload di Skalasa semuanya. Paling enggak nanti sampai pertemuan 7 saya upload sampai pertemuan yang ASKEP yang ada penjelasan dari kami dari tim anak, nanti saya upload semua. Ada lagi Bapak Ibu yang ditanyakan? Belum ada, Bu. Sementara belum ada, Bu. Betul. Sementara tidak ada. Sampai wassalam juga nggak ada yang ditanyakan, jangan-jangan ya. Tapi nanti itu sipanya disuruh WA apa gitu ya, ada yang kurang jelas gitu. Sekarang nggak ada yang ditanyakan, nanti kalau udah jalan baru ini ya. Maksudnya Ya, kalau terus menanyakan. Malu-malu, Bu. Baik, kalau tidak ditanyakan berarti kita masuk ke materi pertama tentang konsep keperawatan anak. Ya, untuk di konsep keperawatan anak ini, kenapa kita perlu membahas tentang keperawatan anak? Karena anak itu berbeda dengan keperawatan dewasa ya. Di mana dari pendekatannya, kemudian dari perlakuannya itu butuh trik khusus atau teknik khusus ketika kita merawat anak di rumah sakit ataupun di puskesmas. Untuk hari ini kita akan review lagi. Ada yang di ruang anak apa nggih? Halo, Bapak Ibu, ada yang di ruang anak mboten? Mboten, Bu. Tidak ada nggih. Dan Nah, jadi untuk hari ini tentang anak kita akan review lagi tentang apa itu keperawatan anak, ruang lingkup, kemudian falsafah, prinsip, paradigma, serta peran perawat anak nanti ketika kita sudah langsung terjun ke ruang penyakit anak ruang anak.
Konsep pelayanan kesehatan anak pada masa lalu. Nah, jadi kita lihat pada saat masa lalu konsep anak ini ya. Sebelum abad ke-19, tingkat kematian anak sangat tinggi ya, mencapai 50%. Di antaranya kemudian tahun 1800 mulai terbentuk spesialisasi yang terbaru yaitu istilah pediatrik. Jadi dulu anak itu tidak terlalu dianggap, bahkan haknya aja tidak diperhatikan, dan tidak ada konsep khusus untuk anak. Baru muncul tahun 1800 itu tentang konsep pediatrik atau konsep perawatan anak. Sebelum RS pediatrik terbentuk, anak-anak dianggap tidak penting, kecuali hanya kontributor untuk pendapatan keluarga. Sehingga perlakuan di rumah sakit pun kurang bagus ya, di mana anak dirawat di ruang yang sama dengan orang dewasa itu. Pada awal tahun 1900, perawatan isolasi mulai berkembang sejak ditemukan penyakit menular. Sehingga pada saat itu orang tua dilarang mengunjungi anak, benar-benar anak diisolasi. Tapi setelah dilakukan penelitian, ternyata itu menyebabkan efek psikologis dari tindakan isolasi tersebut. Sehingga ditemukan data anak menjadi stres, sehingga sekarang dirubah lagi untuk konsepnya adalah rooming in ya. Jadi orang tua tetap bisa menemani anak saat dirawat. Nah, untuk tren yang sampai saat ini masih kita pegang ya di keperawatan anak itu adalah family center care ya. Jadi apa itu FCC? Jadi FCC merupakan keperawatan anak yang berpusat pada keluarga. Nah, di mana setiap tindakan yang dilakukan pada anak itu ya melibatkan keluarga, tidak bisa anak itu dilakukan tindakan tanpa ditemani oleh orang tuanya. Kemudian perawatan ini berpusat pada keluarga yang memperhatikan masing-masing emosi anak yang unik, kemudian perkembangannya, sosial, dan kebutuhan fisik. Jadi diperhatikan tahap tumbuh kembangnya, setiap tahap tumbuh kembang anak itu perlakuannya akan berbeda, kemudian diperhatikan kebutuhan fisiknya, penyedia pelayanan kesehatan juga menyadari anak itu bagian dari keluarga, komunitas, dan kelompok tertentu. Nah, ini FCC ini ternyata bisa membantu anggota keluarga meringankan ketakutan dan kecemasan saat anak menjalani hospitalisasi atau saat anak dirawat di rumah sakit. Ada lagi trennya yaitu regional care. Jadi selama beberapa dekade terakhir ada kecenderungan menuju sentralisasi dan regionalisasi layanan pediatrik, di mana ini perawatan medis mulai menyediakan perawatan yang berkualitas tinggi untuk pasien beresiko dengan sumber daya terbaik. Kemudian saat ini kita sudah bisa melihat banyak sekali spesialisasi dan regionalisasi tadi terbukti dengan adanya ahli neonatologi ya yang menangani tentang bayi baru lahir, kemudian ada ahli saraf anak, kemudian sampai ada spesialis alergi remaja, kemudian ahli onkologi yang khusus menangani pasien anak dengan kanker, kemudian perawat terapis bermain, ada psikiater anak, kemudian ada praktisi perawat anak, serta ada perawat spesialis anak ya. Kemudian sistem ini adalah sistem jemput bola di mana caregiver akan mendatangi pasien anak ke rumah-rumah. Kemudian lagi ada kemajuan atau tren pelayanan di anak ya, ada terapi gen untuk pelayanan imun, kemudian kemajuan teknologi, peningkatan kualitas perawatan bayi prematur, sehingga banyak
kita lihat bayi prematur bisa survive ya, BPLR bisa survive karena kemajuan dari pelayanan perawatan anak, kemudian teknik baru yang memungkinkan untuk mendeteksi dan merawat anak lahir dengan kelainan bawaan. Jadi sudah ada USG yang dia menyatakan atau alat yang menyatakan kalau anak ini mengalami kelainan bawaan sehingga orang tua bisa lebih siap dalam merawat anaknya nanti. Selanjutnya ada isu bioetik, jadi untuk ilmu terbaru dan kemajuan medis telah mengangkat isu bioetik yang tidak ada di masa lalu. Contohnya adalah proyek genom manusia, kemudian pengujian genetik prenatal, dan ibu pengganti ya. Tentunya karena ini temuan dunia, jadi masih mungkin ada pro kontra juga, terutama dari masalah agama tentang ibu pengganti misalnya. Nah, untuk konsep perawatan anak, sebenarnya definisi anak itu apa? Jadi, anak itu adalah, kalau menurut WHO itu, anak yang berusia, individu yang berusia 0 sampai 18 tahun. Jadi, kalau di Jakarta itu, rumah sakit anak ya dia akan menerima anak sampai usia 18 tahun karena memang usia itu masih tergolong di kelompok anak. Cuman kalau di sini mungkin kita bisa lihat ya, kayaknya anak-anak itu enggak sampai 18 tahun gitu. Paling usia 13, 14 itu sudah masuk ke perawatan dewasa. Dia enggak dimasukkan ke ruang anak kalau di sini. Kemudian anak juga bisa dikatakan seseorang yang berusia kurang dari 18 tahun dalam masa tumbuh kembang dengan kebutuhan khusus meliputi kebutuhan fisik, psikologi, sosial, dan spiritualnya. Nah, ini juga bisa dikatakan yang namanya anak adalah individu yang berada dalam satu rentang perubahan perkembangan dari bayi hingga remaja. Nah, keperawatan anak ini lahir dan berkembang dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan fisik, intelektual, emosi, dan spiritual yang difokuskan sesuai tahap perkembangan anak melalui upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Ruang lingkup anak itu di mana saja, jadi sudah luas ya untuk ruang lingkup perawatan anak ini. Mulai dari pediatrik pencegahan, jadi apa saja yang dilakukan di pencegahan, misalnya imunisasi. Kemudian pediatrik klinik berarti berfokus pada pengobatan penyakit serta perawatannya. Kemudian pediatrik sosial berarti dia berfokus pada lingkungan sosial ya. Ini lebih luas, bisa dikatakan di komunitas. Mulai dari pediatri sosial ini mengurus atau menangani mulai dari anak sejak ada di dalam kandungan atau sejak konsepsi, supaya dia nanti tumbuh kembangnya optimal, kemudian menciptakan lingkungan yang sejahtera, menyediakan sandang, pangan, dan papan, kemudian berusaha untuk menciptakan lingkungan ramah anak ya, lingkungan tempat tinggal yang baik, dan melaksanakan cara agar anak ini sehat secara fisik, psikis, dan sosialnya. Selanjutnya, falsafah keperawatan anak. Nah, ini falsafah ini adalah gagasan mendasar dari keperawatan anak, di mana kita memiliki keyakinan atau pandangan untuk memberikan pelayanan keperawatan anak yang berfokus pada keluarga, pencegahan trauma atau traumatic care, dan manajemen kasus. Jadi di sini di keperawatan anak ini yang kita pegang adalah tentang 3 hal tersebut, tentang family center care, FCC, traumatic care, dan manajemen kasus. Yang banyak penelitian-penelitian karena memang ini dipusatkan di sana tentang traumatic care, di mana perawat berusaha untuk meminimalkan trauma pada anak yang menjalani hospitalisasi. Nah, untuk sebenarnya konsep FCC itu sendiri apa?
Jadi untuk konsep FCC ini, konsep dasarnya adalah enabling dan empowering ya. Jadi bagaimana kita bisa menciptakan kesempatan kepada keluarga untuk menunjukkan kemampuan, enabling ya. Jadi kita beri kesempatan keluarga untuk menunjukkan kemampuannya merawat anak. Tentunya bukan berarti kita melepaskan begitu saja ya, tapi tetap kita ajarkan, kemudian kita lihat kemampuan orang tua itu seperti apa, karena memang ini terbukti bisa membantu menurunkan kecemasan dan stres pada anak ketika dia dirawat, karena mereka merasa ya orang tua yang melakukan sehingga lebih nyaman. Kemudian empowering, nah ini empowering ini interaksi profesional dengan keluarga di mana diperlukan perasaan aman terhadap kehidupan keluarganya, sehingga dampak perilakunya saling menolong, kemudian selalu melibatkan orang tua pada saat mengambil tindakan. Jadi empowering ini terus berinteraksi antara pelayanan kesehatan, antara petugas kesehatan dengan keluarga, di mana keluarga tetap dilibatkan ketika mengambil keputusan. Ini dua konsep di FCC. Nah, elemen FCC sendiri yaitu kita harus tahu sebagai perawat anak ya, kita harus tahu bahwa hubungan anak dan orang tua itu unik. Berbeda antara satu dengan yang lain. Kita tidak bisa menyamakan perlakuan yang sama itu akan mendapatkan umpan balik atau respon yang sama, karena hubungan antara anak dan orang tua itu antara satu dan yang lain tidak sama. Kemudian orang tua dapat memberikan asuhan yang efektif ya sama anaknya mengalami hospitalisasi. Kerjasama dalam model asuhan keperawatan ini adalah fleksibel, tidak terlalu rigid ya atau terlalu kaku. Kemudian keberhasilan pendekatan ini bergantung pada kesepakatan tim kesehatan untuk mendukung kerjasama aktif dari orang tua. Falsafah yang kedua yaitu tentang traumatic care. Jadi dari bahasanya kita sudah bisa tahu traumatic berarti tidak ada trauma ya, tidak ada trauma pada anak. Tujuannya apa ya? Berarti untuk mencegah terjadinya trauma pada keluarga dan anak. Jadi kita tahu sendiri di perawatan anak itu atau hospitalisasi, anak akan berespon cemas dan takut sesuai dengan usianya. Sehingga kita sebagai perawat anak harus bisa memberikan pelayanan perawatan yang meminimalkan trauma tersebut. Seperti saat infus ya, kalau bisa jangan ditelentangkan kayak gitu ya, tapi dilibatkan orang tua untuk memeluk kayak gitu ya. Di penelitian-penelitian tentang traumatic care itu sudah banyak, misalnya kalau infus atau memberi injeksi atau prosedur yang menyakitkan itu bisa dengan pelukan, kemudian bisa dengan distraksi atau pengalihan. Ini salah satu contoh dari traumatic care. Atau mungkin di ruangan di rumah sakit ya, karena tidak ada yang di ruang anak. Di rumah sakit Anda mungkin sudah ada penerapan nih traumatic care, misalnya di rumah sakit bajunya sudah dibuat menarik sehingga anak tidak takut ketika melihat perawat dengan seragam putih atau seragam yang ada di sana. Kemudian dinding-dindingnya dibuat menarik ya, digambar-gambarin kartun gitu sehingga anak-anak itu merasa nyaman ketika dia dirawat. Nah, ini salah satu contoh traumatic care. Nah, prinsip dari traumatic care ini meningkatkan kemampuan orang tua dalam mengontrol ya perilaku pada anaknya, kemudian mencegah atau menurunkan cedera, baik fisik maupun psikologis ya, karena anak-anak itu kalau sudah trauma ya psikisnya pasti akan terganggu. Gitu. Kemudian modifikasi lingkungan fisik di rumah sakit tadi yang sudah saya jelaskan. Dengan adanya ruang bermain, kemudian tembok yang dihias, baju-baju
yang dibuat lucu, kemudian alat-alat tindakan yang dibuat lucu juga ya, misalnya stetoskop dibikin ada kartunnya atau karakternya, itu termasuk modifikasi lingkungan. Nah, sehingga prinsipnya adalah menurunkan atau mencegah dampak perpisahan dari keluarga. Selanjutnya, manajemen kasus. Di manajemen kasus ini adalah pengelolaan kasus secara komprehensif, secara menyeluruh, mulai dari pasien masuk hingga pasien keluar. Sistem pemberian asuhan ini harus seimbang antara kualitas dengan memperhatikan pembiayaan yang berlebihan. Kemudian kemampuan perawat dalam mengelola kasus berdampak pada proses penyembuhan anak. Jadi bagaimana kemampuan perawat menerapkan automatic care dalam mengelola kasus ini akan berdampak pada proses penyembuhan anak. Ini juga perlu dipegang ya kita sebagai perawat anak ya, prinsip-prinsip keperawatan anak. Jadi anak itu bukan miniatur orang dewasa. Oh, perlakuannya sama, tapi dia hanya bentuknya yang kecil, enggak ya. Tapi anak itu individu yang unik, sehingga tadi di awal saya sampaikan penanganan anak itu berbeda. Kalau pengalaman kemarin ya, setiap pada saat di profesi ya, ataupun di anak-anak reguler itu banyak yang tidak berhasil mendekati anak karena memang dia nggak tahu tekniknya, dia nggak tahu komunikasi bagaimana, cara pendekatannya bagaimana. Itu artinya dia belum bisa menganggap anak itu sesuatu yang unik, tapi masih menganggap seperti orang dewasa. Ya kalau KMP kita periksa aja, tindakan aja, tapi kalau di anak akan membutuhkan keterampilan sendiri. Prinsipnya adalah prinsip yang lain, anak adalah individu yang unik dalam memenuhi kebutuhan sesuai tahap perkembangannya. Jadi akan berbeda perlakuannya ketika kita menghadapi bayi, kita menghadapi pasien toddler ya, preschool, kemudian sekolah, anak sekolah, remaja itu berbeda-beda. Pelayanan keperawatan anak berorientasi untuk pencegahan penyakit dan peningkatan kesehatan. Dan keperawatan anak merupakan disiplin ilmu kesehatan yang berfokus pada kesejahteraan anak. Nah, ini anak bukan miniatur orang dewasa. Prinsip selanjutnya, praktek keperawatan anak mencakup kontrak dengan anak dan keluarga. Jadi setiap kita melakukan tindakan ke anak, itu tidak hanya melibatkan anak saja, tapi harus kontrak dengan orang tuanya. Dari pengalaman-pengalaman pasti berhasil ketika melibatkan orang tua. Jadi udah kontrak dengan orang tua dan anak. Nah, ini nanti orang tua bisa membantu kita untuk melaksanakan tugas ya, untuk pengkajian atau untuk melakukan tindakan. Tujuan keperawatan anak dan remaja adalah meningkatkan moderasi yang sehat. Kecenderungan keperawatan anak di masa depan berfokus pada ilmu tumbuh kembang anak. Perawat tidak boleh mengabaikan keterampilan dan pengetahuan anak ya. Misalnya anak sudah remaja, sudah memiliki keterampilan dan pengetahuan sendiri, ini perlu dipertimbangkan. Perawat tidak boleh mengabaikan kepercayaan anak ya, tidak boleh berbohong ya kepada anak misalnya tentang tindakan atau tentang penyakitnya. Perawat harus selalu memperhatikan keadaan fisik, mental, dan spiritualnya sendiri. Jadi sebelum kita menghadapi anak tuh kita harus siap mental dan spiritual ya. Jangan sampai kita emosi dan melampiaskannya ke anak saat memberikan perawatan. Nah, untuk paradigma keperawatan ini harusnya ada ini ya. Paradigma keperawatan kita adalah manusia, kemudian lingkungan, pemberi pelayanan keperawatan. Nah, ini untuk manusia, di sini adalah konsepnya adalah anak. Nah, tadi sesuai dengan pengertiannya, anak adalah individu yang berusia
0 sampai 18 tahun yang sedang dalam kondisi tumbuh kembang, di mana dia mempunyai kebutuhan fisik, psikis, dan spiritual yang berbeda dengan dewasa. Pelayanan keperawatan anak selalu diutamakan karena struktur fisik anak dan dewasa yang berbeda, mulai dari ukuran dan kematangan fisik, proses fisiologis anak dan dewasa yang berbeda, kemampuan berpikir tentu saja juga berbeda antara anak dan dewasa, dan tanggapan terhadap masa lalu pada anak dan dewasa berbeda. Paradigma yang kedua, konsep sehat sakit. Jadi sehat itu, siapa yang dikatakan sehat? Sehat adalah seorang dalam keadaan sejahtera, optimal antara fisik, kemudian psikis dan sosial. Jadi tidak hanya terlihat sehat fisiknya tapi sosialnya terganggu ya, berarti itu tidak sehat ya. Yang harus dicapai sepanjang kehidupan. Sementara rentang sehat sakit adalah satu alat ukur untuk menilai status kesehatan, di mana di tengah adalah sehat, ke kanan berarti sehat optimal sampai sejahtera, rentang ke kiri berarti sakit, sakit kronis, dan meninggal. Kemudian lingkungan, paradigma yang ketiga adalah lingkungan. Ya, lingkungan dibagi menjadi dua, internal dan eksternal. Internal meliputi genetik, biologis, jenis kelamin, dan sebagainya. Dan lingkungan eksternal ini meliputi status nutrisi, orang tua, saudara, teman, sebaya, dan masyarakat. Ini semua mempengaruhi konsep sehat sakit pada anak ya. Karena anak itu bisa saja dia sakit karena lingkungannya atau memang dari genetiknya. Untuk keperawatan, fokus utama pelayanan keperawatan adalah penanganan penyakit dan peningkatan kesehatan dengan memberikan falsafah keperawatan anak. Untuk terakhir yaitu tentang peran perawat anak. Jadi perawat anak itu bisa peran utamanya adalah memberikan perawatan, kemudian bisa sebagai advokat keluarga ya. Jadi untuk menjadi advokat itu kita harus paham dulu tentang konsep anak ini, sehingga ketika keluarga dan anak masalah kita bisa melakukan pembelaan ya untuk kepentingan pasien. Kemudian pencegahan penyakit tadi melalui upaya imunisasi. Kemudian sebagai pendidik berarti kita memberikan penkes, konselor berarti kita memberikan konseling, kolaborator dan koordinator, pengambilan keputusan etik, dan sebagai peneliti. Makanya nanti di akhir semester ada penelitian ya, karena kita diharapkan dengan adanya penelitian itu bisa memajukan pelayanan keperawatan anak. Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Halo, masih di situ Bapak Ibu? Masih, Bu. Masih. Masih, Bu. Masih, Bu. Mungkin Masih ada yang mendengarkan. ditanyakan tentang konsep keperawatan anak ini? Ada Ibu. Tanya Mana Ibu. Pak? Silahkan Pak. Konsep pencegahan trauma tadi ya Bu. Prinsip pada penanganan anak. Penanganan pada pasien yang mengalami trauma sebelum hospitalisasi, kemudian dia dilakukan tindakan, setelah beberapa hari mungkin pulang, terus dia itu kembali ke rumah sakit untuk dilakukan tindakan lagi. Biasanya itu tingkat kecemasannya lebih tinggi, atau karena sudah trauma, ditambah trauma lagi di rumah sakit, begitu dia masuk lagi ke rumah sakit, maka mungkin traumanya meningkat ya Bu. Pada kasus seperti ini, bagaimana cara kita melakukan pendekatan Bu? Terima kasih Bu. Ya, terima kasih. Mungkin dari Bapak Ibu, teman-teman ada yang bisa menyampaikan pendapatnya dari pertanyaan Pak Setiawanto. Halo?
Mbak Trikurnia barangkali mau berpendapat bagaimana kalau kita sebagai perawat anak menatasi atau melakukan pendekatan pada anak yang trauma berulang-ulang. Iya Bu, Ibu menjawab itu. Mungkin saya juga pengalaman gitu ya. Suaranya kecil sekali, Bu. Iya, Bu. Mungkin dari pengalaman saya sendiri ya, Bu. Anak saya pernah dalam waktu 3 bulan 2 kali masuk rumah sakit ya, Bu. Karena KDS, Bu. Jadi dalam waktu 3 bulan itu opnam ke rumah sakit. Itu kan rentang waktu yang sedikit ya, Bu ya. Tapi alhamdulillah pas waktu pertama anak saya diinfus itu mungkin nangis ya, Bu ya. Tapi alhamdulillah mungkin karena emang perawatnya apa ya, Bu ya. Perawatnya itu melibatkan keluarga. Jadi keluarga emang saya sendiri itu disuruh naik ke tempat tidur untuk kayak megangin anak kayak gitu. Terus alhamdulillah anak saya pas yang opnam kedua, Bu, diinfus itu malah nggak nangis, Bu. Terus malah sekarang kalau misalnya anak saya ngerasa kayak nggak enak badan kayak gitu, malah minta diinfus, Bu. Jadi mungkin itu emang pendekatan dari perawatnya untuk intinya kalau ke anak itu melibatkan mungkin yang paling dekat dengan anak kan itu kan ibu ya, Bu ya. Jadi kalau misalnya anak itu mungkin pernah trauma kayak gitu, terus anak itu berada dengan orang yang paling dekat dengan anak yaitu ibu, itu kan akan merasa nyaman ya, Bu. Jadi mungkin bisa meminimalkan traumanya itu, Bu. Ya, Mungkin terima seperti kasih. itu, Bu. Ya, terima kasih, Mbak. Jadi ketika ada pasien anak dengan trauma yang berulang-ulang, kita memang harus memahami lagi Pak pendekatannya dengan FCC ya, terutama FCC karena memang terbukti tadi dari Bu Tri Kurnia juga sudah menyampaikan orang tua itu bisa menjadi penenang anaknya, terutama adalah ibu. Makanya kemarin teman saya juga penelitian itu tentang pelukan. Jadi kalau bisa anak-anak trauma ini jangan malah ditelentangkan, kemudian tindakannya di rame-rame, tapi libatkanlah ibunya gitu atau orang terdekatnya. Kalau memang tidak ibunya ya berarti bapaknya untuk memeluknya, kemudian untuk memberikan penenangan, kemudian dari perawatnya juga diusahakan memang care ya, caring, perhatian sehingga anak tadi traumanya hilang. Dari pengalaman sebelumnya juga akan beda tingkat traumanya antara anak yang dirawat pertama dan kedua dan seterusnya. Biasanya kalau di rumah sakit atau di ruangan tersebut sudah diterapkan traumatic care FCC, itu kecemasan anak yang hospitalisasi yang pertama dan yang kedua datang pasti akan berkurang Pak. Untuk yang sudah kedua ini kalau sudah diterapkan benar Pak konsep FCC dan traumatic care. Demikian Pak Setiawanto. Iya, Ibu, terima kasih. Boleh tanya satu lagi, Bu? Oke, silakan. Ini tentang tumbuh kembang pada anak yang terlambat itu apa namanya bicara, Ibu. Tadi ada disebutkan tentang fungsi perawat itu salah satunya menjadi sebagai perawat yang menangani terapi bermain, kalau nggak salah, Ibu. Iya. Apakah perawat itu boleh melakukan terapi seperti apa namanya kayak terapi bicara kayak gitu, Bu? Apa kan ada sekolah jurusan tersendiri maksud saya loh. Apakah di sini perawat juga diberikan legalisasi atau apa namanya ya diperbolehkan untuk melakukan praktek tersendiri seperti itu, Ibu? Ya, jadi kalau untuk perawatan atau terapi speech delay ini pasti Bapak Ibu juga tahu ya, kalau di ruang rehabilitasi pasti ada sendiri
praktisi yang memang dia bergerak di sana. Cuman kita sebagai perawat istilahnya kolaborasi Pak, jadi tidak sendirian dalam memberikan terapi. Dengan terapi wicaranya itu dengan cara bermain, yaitu dengan sebagai terapis bermain. Tapi tentu saja untuk konsep legalitasnya sama seperti tindakan kolaborasi, kita harus bekerja sama dengan terapis tersebut, dengan terapis yang memang dia bekerja di sana. Sama dengan kasusnya kolaborasi antara fisioterapi Pak ya, fisioterapi dengan perawat. Kita kan bisa juga memberikan terapi fisioterapi tentang ROM misalnya atau tentang pergerakan ya, tapi tentunya kolaborasi dengan fisioterapi yang memang dia berwenang di sana gitu Pak. Jadi konsepnya adalah kolaborasi. Baik Ibu, terima kasih Ibu. Ya, terima kasih Pak Setiawanto. Ada yang lain mungkin? Halo? Ya, sementara belum. Ini ya nggak ada Sementara belum ada, videonya Bu. hidupnya ada di situ atau gimana? Ada nggak ya nih ya? Mbak Nita ini ada nggak Mbak Nita, Mbak Eka Setia ini? Ada, Bu. Ada ya? Soalnya nggak hidup videonya. Nyampein dulang ya, Mbak. Tidur mau ya Kak. Pak Muhammad Galih ini ada nggak Pak Muhammad Dilepas Galih? jilbab, Babe. Ada, Bu. Jadi diharapkan mungkin apa masalah sinyal atau bagaimana videonya nggak hidup, tapi diharapkan kita bisa bertatap muka di sini gitu ya. Kalaupun tidak bisa bersilaturahmi langsung gitu. Jadi keaktifannya apalagi nanti pas presentasi, kalau semua aktif kayak Pak Setiawanto kan enak ya, jadi nggak garing gitu presentasinya. Kalau semua diem ya wassalam ya, berakhir aja, nggak jadi presentasi gitu ya kalau nggak ada yang tanya jawab gitu ya. Baik, saya tanya sekali lagi, sudah cukup atau ada lagi yang mau didiskusikan? Belum, Bu. Belum ada pertanyaan. Belum, udah mau berakhir loh Bu, masih belum aja. Baik, Kalau kalau tanya lagi tidak, boleh Bu? Nggih, silakan Pak. Diborong pemantau semua, Bu, pertanyaannya. Daripada nggak ada Iya. yang tanya ya Bu. Ya. Ya, betul. Tentang rentang umur pada anak itu kan 0 sampai 18 tahun ya Bu. Nggih. Terus kalau di rumah sakit kayaknya itu mungkin kalau 18 tahun sudah termasuk remaja Pak ya Bu? Ya, kan remaja termasuk anak, Pak. Oh iya remaja ya. Nggih. Oh, Anak kan tumbuh kembangnya ada 5. Ada bayi, toddler, preschool, school, sampai remaja. Tapi itu tadi yang saya sampaikan, di sini tidak ada penerapan benar-benar diterapkan anak 0 sampai 18 tahun. Pasti kalau umur 15 tahun sudah ditaruh di ruang dewasa kan, Pak? Cuman kalau iya Bapak betul Bu. main di Jakarta, di rumah sakit besar, di sana diterapkan, Pak. Jadi 18 tahun itu benar-benar masih di ruang anak. Meskipun dia paling gede sendiri. Iya kadang-kadang kan anak umur 12 tahun saja benar Bu. Iya, memang begitu yang saya sampaikan, memang belum diterapkan di sini. Tapi nanti bisa Anda baca di konsep anak di WHO ya. Kalau anak itu memang 0 sampai 18 tahun. Sudah ada lagi? Puput, tanya Puput. Diam saya anggap iya ya, Pak. tidak ada ya. Kalau tidak ada yang tanyakan, mungkin nanti sambil jalan bisa ditanyakan tentang tugas atau apapun. Yang pasti tidak ada tugas kelompok ya, semua tugas individu. Jadi saya harap bisa upload sesuai dengan waktu, karena biasanya portal tugas saya tutup 1 minggu ya. Setelah itu berarti dianggap tidak mengerjakan dan otomatis nilainya kosong ya. Siap. Iya sih ya. Pokoknya
Skelsanya Melihatnya dilirik-lirik di terus ya skalsa ya, Bu. skelsanya ya. Baik, kalau tidak ada yang bahas lagi, saya akhiri. Ada salah dan maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bekerja Bapak Ibu. Ih, sama-sama Ibu. Terima kasih, Bu. Kasih Bu. Bismillah.